Ja'alu fiha may yufsidu fiha, itu malaikat bukan menggugat Allah, naudzubillah, bukan, tapi ingin tahu cara mendapatkan ilmu, salah satunya dengan metode al-as'alah, tanya jawab. Ditanya oleh malaikat ba Allah, ataj'alu fiha, kan kagak jawab oleh Allah. Jadi jawabannya karena kagak tanya enggak jawab, maka cara atau metode untuk mendapatkan informasi salah satunya dengan bertanya. Gupurno bertanya. Ditanya, ana lu bertanya ini. Yang lu putrasid mempertanyakan. Banyaklah bertanya, jangan banyak mempertanyakan. Nyokan mempertanyakan do. Kiban hukum menau. Nyan tatanya kiban yang gukun hukum menau. Kiban yang nyan tanya ngubi jawaban. Nyokan mempertanyakan. Siapa yang melakukan maulid? Itu kan hanya mempertanyakan. Kan datanya nak jawaban. Tapi menyata mempertanyakan, ana jawaban. Minyak jauh, minyak jahrat. Nah, jadi jangan banyak mempertanyakan, tapi banyaklah bertanya. Malaikat bertanya kepada Allah. Kupu ya Allah nu pejit manusia, sedangkan kami tanu pegah meratib karena malaikat kan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqat bisulak. Kamu meratib kepada Allah, kamu tasbih, kamu takdis. Kupu teman pejit manusia takut rimu popo. Jadinya ke jawab. Hai malaikat, kalian hambalung la masjid, kalian hambalung di ibadah, kalian hambalung pegak kebaikan. Ini namanya yaitu gekun dengan selawat Allah ke getanyo hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin jamaah salat maghrib majelis pengajian Masjid Jami' yang mulia. Puji senantiasa pada Allah Azza wa Jalla, alimul ghaibi wasyahadah. Selawat salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim pada gure-gure Bandung, tumpu-tumpu dan jamaah sekalian yang berhadir. Kembali kita lanjut dalam pelajaran tafsir. Pada maghrib ini kita membahas Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ayat ini masih berkaitan dengan di samping perintah berzikir kepada Allah, juga masih berbicara tentang kaitannya dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, dalam bentuk zikir yang sebanyak-banyaknya. Di sini dilihat bahwa
kalimat zikran itu dengan menggunakan isim nakirah. Artinya bentuk kalimatnya umum, tidak ada batasan. Zikran bukan az-zikra. Itu menunjukkan kepada keumuman dalam segala bentuk. Tidak hanya dengan lidah, tidak hanya dengan hati, tidak hanya dengan anggota, tapi kesemuanya masuk. Secara syumuliyah, secara mencakup seluruh aspek. Ai uzkurullaha bitahlili wa tahmidi. Yaitu berzikirlah kepada Allah dengan tahlil, masuk kategori zikir. La ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Walaupun nanti ditemukan dalam hadis misalnya, Nabi mengucapkan sekian kali, itu bukan pembatasan. Karena makna sebanyak-banyaknya tidak ada batas. Lalu kenapa di dalam zikir-zikir ada yang 33 kali? Itu ukuran yang diambil oleh Nabi sebagai standar minimum. Setidaknya kahana lu lego. Karena gecok standar umum. Kalau Nabi memberikan contoh yang terlalu banyak, tidak bisa diikut oleh orang banyak. Mungkin hanya diikut oleh beberapa orang. Kalau Nabi memberikan contoh yang sedikit, sedikit sekali, itu membuat orang lain malas beribadah. BO sagai. Kelom, hana puas saya kana mu BO bajut. Orang lain, saya kana mu bacut teh. Baik bacut teh, bulu teh. Untuk zikir pada Allah, bulu teh, baik bacut teh. Maka ambillah kadang-kadang ukuran standar. Misalnya 33 kali. Geduk pegah, kahana trip hat. Akun melheplu lego. Atau bahkan ditemukan dalam hadis yang lain, ada istighfar 3 kali. Kalau behnilam. Nah, jadi itu menunjukkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang bukan batasan. Tahmid. Sama zid. Bino tahlil. La ilaha illallah. Tahmid. Subhanallah. Nyan gekun puja Allah. Tasbih. Alhamdulillah. Tamjid. Sama juga memuji Allah. Taqdis. Menyucikan Allah. Karena tasbih, taqdis, subuhun, kudus dan sebagainya. Itu semua zikran kasira. Dilakukan dengan sebanyak-banyaknya. Tanpa mesti memperhatikan dengan hitungannya. Hanya mesti perhatikan hitungan. Karena pada satu hadis, itu ada seseorang yang bertasbih menggunakan biji batu. Lihat pelajarannya kalau kita bahas. Nanti orang geduk bat tanah, gubilung-bilung bate. Tanya oleh Nabi nya putra kana bilung-bilung. Kalau bilung-bilung 3 lungkun subhanallah lupinah li bate. Maka keuli Nabi, hana payah bilung-bilung kun aju bulo gede. Buju nenekun. Menunjukkan bahwa tidak mesti dihitung kalau ibadah-ibadah yang sifatnya umum. Apa hitung? Jut hana tak hitung. Betul kan? Lihat sembahyang tu. Tak kena subhanallah. Mesti hana ke hitung. Lihat perlu lego. Mengemat tanya tu. Kalau laju-laju. Bagus juga. Lebih bagus. Jadi tidak menghitung-hitung. Menghitung bukan satu kesalahan. Karena pada masa dahulu menggunakan biji batu, hanya dilarang oleh Nabi. Cuma gue pegah oleh Nabi. Oh, kepu ya hitung-hitung. Hari hana payah hitung laju. Lebih good. Ya. Maka disimbolkan dengan menggunakan tasbih. Anu musabah. Yang anu musabahnya alat bantu. Kira ajunya alat bantu. Nah, mungkin no kacanggih hatlom hana li pakai anu musabah. Anak sabah ni kah nali lam menek-menan kata-kata na. 2, 3, 4, 5. Yan alat bantu mandu.
Man bid'ah tamu neraka di tamak anu sabahnya bopa ni. Tak gara-gara taman anu sabah tamu neraka karena bid'ah anu sabah. Itu alat hitung. Nya memang hana payah alat hitungnya anda hitung juga tu atau memang hana payah hitung karena sebanyak-banyaknya itu uncountable tanpa terhitung. Tak perlu pun dihitung-hitung. Kalau memang ingin sebanyak-banyaknya. Tapi itu dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum. Bentuk rakaat sembahyang pihana hitung. Padu mereka kali ho mulai kalapan air hitungnya hanjut. Ananya na tempat roh itu. Tegu pegah hitung, na tempat hitung, tegu pegah hana. Na tempat yang hana mesti tak hitung. Bil laili wan nahar. Makna sebanyak-banyaknya siang dan malam. Tiura bengah. Tiura suput, di malam bengah. Itu tidak pernah berhenti dari zikrullah. Ya. Dan hana istilah zikrullah itu dikaitkan dengan waktu. Hana bengahnya tak meretip. Baik nak ke mana? Meretip bengah-bengah tu malam dah meretipnya hana. Karena dia itu sama siang dan malam kapanpun dimanapun. Wal safar wal hadar atau wal hudur. Baik dalam musafarah, dalam tanya perjalanan atau dalam posisi berada di tempat sama aja. Makanya hana sesuatu yang tidak pernah jauh dengan kita adalah zikrullah. Bentuk mana nalang musafir, na urang geduk lah matang meretip gedok. Itu na pun meretip le. Kau nikmati perjalanan. Hai meretip yang kenikmati perjalanan. Tengah-tengah musafir itu nak meretip. Untuk dah meretip masjid. Hana mesti lagi nyan. Meratipnya satu kebahagiaan zid. Jadi orang yang bahagia le meratip. Orang yang hana bahagia le meratip. Enggak dah meratip. Yang yang kala meratip yang hana bahagia. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya, kepada Allah. Bukratan wa asila. Pagi dan petang. Guna pegah pagi dan petang. Bukan di waktu pagi dan di waktu petang. Bukan. Si makna wa di sini. Wa ini kan konjunktif. Ataf. Ya. Bukratan wa asila. Bertasbihlah bengah dengan suput. Nyan benten bekecok roh nak kenang. Nyo hana jadual lah sahabat dia meratib bengah. Alian suput baca aju ayatnya. Na dalil dalam Quran, baik fikir hana dalil. Ya, baca ayat Quran. Gutanya ke tasbih bengah dan suput. Padahal makna wa itu hatta. Bertasbihlah di waktu pagi terus menerus hingga sore terus simultan. Continue. Ya, jadi bentuk na urung meratib cakro kana pegah menentang ayat Quran. Bentuk meratib urung cakro bid'ah karena lah ayat Quran pagi dan petang cakro pre baiknya. Jiut bangai tapi baik berat hat. BO mentu bangai baik berat hat pi. Ay wasabbihu rabbakum fis sibahi wal masai. Yaitu engkau memperbanyak tasbih kepada Allah di waktu pagi. Juga di waktu sore. Bukan berarti tidak ada di waktu petang. Selamanya berzikir pada Allah. Cuman kadang-kadang dalam bentuk qauliyah. Dalam bentuk qauliyah. Kenapa lebih diarahkan kepada pagi. Tidak kepada petang. Pertama di waktu pagi itu adalah waktu jihad. Di waktu pagi, waktu belum orang-orang ke arena, ke lapangan, ke lahan. Mantang menyibukkan diri dengan zikrullah. Terutama setelah salat. Sebagaimana hadis Nabi, di waktu pagi itu Nabi setelah salat subuh. Kan dia olahraga. Nabi hana ada dengar dia sembahyang subuh dia cok bola poli. Hana. Dia sembahyang subuh dia lari pagi. Hana.
selalu diiringi dengan zikrullah. Bukan anti olahraga. Bagus olahraga. Gak tetap olahraga. Gak tetap olahraga. Tapi perlu anda pahami, adik lu tak olahraga tapi taat op nama. Kon bangkan olahraga nak op nama, dia op nama. Jak urang sakit op nama sok. Tunggu pulih je. Yang bengah sampai olahraga. Nah yang urang mengetong tak olahraga. Hantam dari ngop nama. Menunjukkan apa? Utamakan zikrullah. Terutama setelah subuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung rabah sepatu sport. Ya, Tuhan sehat tu. Handa tu mengsok le sepatu sport. Langsung sport cilip mentang ya olahraga. Terlalu takut tidak sehat fisik. Padahal dia tidak takut juga tidak sehat jiwa. Jadi bukan hanya olahraga, juga olah jiwa. Masjid tempat olah jiwa. Lapangan tempat olahraga. Diimbangi saja. Imbangi saja. Musukkah hana berat sebelah. Imbangi mana? Berarti benar olahraga benar. Olahraga benar, olah jiwa benar. Jasmani benar, rohani benar. Makanan jasmani, nah macam vitamin tu. Macam menu tu. Makanan rohani, benar sepuh. Vitamin makanan, macam model. 4 sehat, 5 sempurna. Vitamin rohani, benar bermacam-macam. Jadi beliau vitamin daya dalam tubuh. Bukan hanya vitamin makanan, tapi juga vitamin ruhani. Vitamin salat, vitamin puasa, vitamin dan sebagainya. Baik. Qala al-ulama khassasahuma bizikri li'annahuma afdalul awqat. Ba ayat hanya guyu oleh Allah disebutkan bertasbih pagi dan petang, bengah dengan seput. Maka pakan disebut 2 waktu. Padahal cara kata meretip ni, cara kata tasbih ni. Li'annahuma, karena kedua waktu itu afdalul awqat, yaitu waktu yang terlebih. Dan ibadah pada waktu pagi dan sore itu ibadah yang masih dalam keadaan fresh. Ibadah dalam keadaan prima. Ibadah dalam keadaan segar. Ibadah dalam keadaan bugar. Maka disebut bengah. Mau disampaikan, jangan sampai ketinggalan. Memanfaatkan waktu yang begitu segar di waktu pagi untuk bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Diawali bahkan mulai subuh pun bengah, karena manusia mulai bergerak, mulai beraktivitas itu di waktu pagi. Guna pegah putra. Pun agenda kegiatan adalah zikrullah. Setelah itu baru muamalah, baru ini, baru itu. Itu disusul. Yang pertama zikrullahnya. Karena salat subuh itu sengaja tidak bisa ditarik ke belakang, tidak bisa dimajukan ke depan. Nyobek nanti alasan paling sembahyang subuh. Jamak balihu. Baiknya. Ini kena ngon dia jamak balihu ji. Lagi lu pegang kau likut. Orang-orang bus itu membangunkan orang ketika busnya berhenti di waktu pagi. Nyeteja Medan. Pokoknya segala habis subuh naik dah motor walaupun hanya tepat waktu azan. Nah, kadang-kadang tu lewat 15 menit minta tempat yang pas parkir. Itu bedah kan sembahyang subuh. Maka harus semua itu salat subuh. Baikna lazan ana pulung kali ku jamak ulama Isya. Iban dah jamak Isya. Ana ngon ni atau lu jamak balihu. Ana mesti subuh itu bangun. Maka disebut waktu subuh itu waktu memulai zikrullah kepada Allah. Karena ban jaga tu, bantu blut tu. Sampai sampai tanya bantu blut langsung kun gegok, bantu blut mata. Berzikir sebanyak-banyaknya. Bisa babi kenapa 2 waktu ini dianggap waktu afdal, waktu utama? Dikarenakan pada waktu ini bisa babi tanzilul malaikatu fiha.
Karena malaikat-malaikat itu turun pada waktu pagi, aplusan, dan juga bergantian di waktu sore. Yang kena hadis je, hadis tentang malaikat aplusan. Jadi terkena malaikat aplusan, ya baik berkira, berarti malaikat kewalahan sih. Payah ke tukangan sih. Yang perlu nak katanya. Itu namanya learning, pembelajaran. Katanya, dia atur piket. Nah, ilmu merawatib, nah piket, yang semua buat, nah jadual. Yang perlu nak katanya. Malaikat memang hana aplusan kan dia sih. Zuhur Allah Ta'ala perintah para malaikat hana tukar-tukar. Pokoknya hiron yang sabi-sabi juinan di pukul di bumi. Yang langit sabi. Kena tukar di waktu subuh dan di waktu pagi. Ini pembelajaran bagi kita bahwa mutasi dalam tugas itu penyegara. Malaikatnya mutasi tugasan. Khawatir ke? Kang mutasi dia tugas langit. Malai langit kang term sebuah lom. Cuman jadwal mutasinya di waktu subuh dan di waktu sore. Ya, jadi yang pembelajaran mendung maka ditugaskan. Pegawai-pegawai juga seperti itu. Di rolling, di rotasi. Kadang-kadang orang Aceh pindah ke Jawa, orang Jawa kai pindah ke Aceh. Yang mandum-mandum pembelajaran supaya ada penyegaran dan ada semangat dalam menjalankan tugas. Kemudian tapi dalam tafsir hana juga mutasi bentuknya sedot hana. Dijelaskan lagi bahwa huwallazi yusalli alaikum pada ayat berikutnya oleh Allah. Dialah Allah yusalli alaikum yang berselawat kepadamu. Munyan tanyo makhluk. Munyo ke Nabi nak ayat khusus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jih cerita selawat Allah malaikat ke Nabi. Ba ayatnya huwallazi yusalli alaikum ay huwa jalla wa ala yarhamukum 'alad dawam. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha tinggi merahmati kita selamanya. Jadi tidak ada limit waktu Allah merahmati kita dan tidak bermusim. Mana kita kan? Hanya ibadat junya tengah musim na rahmat, tengah na rahmat. Itu hanali hana sabi-sabi. Jadi rahmat Allah terus mengalir. Tidak ada pembatasan. Hanya saja di dalam waktu-waktu tertentu itu dilipat gandakan pahala. Lagi contoh dalam bulan Ramadan. Itu dilipat pahalakan, digandakan. Tapi di luar Ramadan bukan berarti tidak ada rahmat Allah. Yang kan salah tak pahami hadis yang disampaikan tentang Ramadan. Huwa syahrun awaluhu rahmah. Wa wasatuhu maghfirah. Wa akhiruhu itkum minannat. Ramadan adalah bulan di awalnya itu rahmat. Baik tapi ke di luar Ramadan hana rahmat. Baik tapi ke di dalam Ramadan mantang na ampunan. Di luar Ramadan sangsang hana ampunan. Nasib. Cuman bersifat umum seperti yang disebutkan dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala bukan saja berselawat kepada Nabi. Yang berselawat kepada Nabi, dia sikap khusus spesial. Betul-betul spesial. Tapi yang untuk hambanya juga Allah berselawat. Yarhamukum alad dawam. Merahmati kamu pada setiap saat. Wa ya'taniya bi amrikum. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi kita dengan tugas-tugas. Nah, jadi yang tu hana takun Allah Taala kuronyo nak payah sembayang lom sebab baro kalau lung sembayang. Yang kejawab Allah Taala tu kuronyo baik lilung bi rahmat sebab kalau lung bi baro. Kemudian jadi Allah selalu mengiringi kita dengan tugas-tugas. Sembayang uronyo. Yang ata baro. Hanya tak keluh nak sembayang Allah Taala uronyo. Baro pe kalau sembayang. Hai sembayang Jumaat kau ikut nah silung ja. Nyoka Jumaat lam. Jadi
ibadah kita ini tidak terhenti. Seperti halnya Allah tidak menghentikan rahmatnya kepada kitanya. Wa bikulli ma fihi salah hukum wa falla hukum. Dan di dalam naungan Allah lah kita mendapatkan kemaslahatan dan mendapatkan kemenangan. Fallah, keberuntungan. Siapapun yang ingin mendapatkan kemenangan, maka dia tunduk di dalam perintah Allah. Siapapun ingin mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, fallah, maka dia berada di bawah naungan perintah Allah, terutama salat. Maka Allah memanggil salat dengan kalimat khusus, hayya 'alal falah. Mari, ayo mencari kemenangan. Nah, jadi kemenangan itu ada melalui ibadah-ibadah kepada Allah. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat Allah juga berselawat kepada kita, yaitu yusalluna alaikum aidan bid-du'a wal istighfar. Malaikat-malaikat itu senantiasa berdoa kepada Allah untuk kita. Gelakai ampun kepada Allah untuk kita. Padahal malaikat hana salah aku. Tapi malaikat gelakai maaf, gelakai ampun ke kitanya. Apabila kita melakukan salah, jangan sebut salah. Nyan enggak buat malaikat balakai doa ngendraw tu bayangkan. Idra tu mendak perumun dah. Mio hana perumun mentang lumayan. Nyo si hana pupeng, beratlah. Di malaikat gabu ke kedaya Allah Taala nu pampun yang hamba do ni yang nu pengai macam tetap. Itanyo yang pegah dosa, hana muntah sebuki pi. Jadi yang kena pegah bawa betapa kasih sayang Allah memberi rahmat pada kita dan betapa pedulinya malaikat dengan kitanya. Rawat bentang hana tak peduli ke rawat kan? Malaikat berperumun kepada kitanya. Salah satunya adalah setiap majlis ilmu, majlis taklim, majlis zikir, kena hadisnya selalu ditemani dengan malaikat. Ditemani malaikatnya, malaikat sisi kiri kanan kita ini semuanya dengan malaikat. Maka ji mena sidro mentau rumbu, mesti sidro tok jamaah malaikat. Musuh. Ramai sit, ramai sit. Ah itu lewat hai kiban ramai rumbu hinan ramai. Aku buat video drone sidro tak ramai kena dia cuma malaikat nak sampai ramai dia juga no. Ramai karena malaikat mengiringi dalam setiap majlis zikir atau majlis ilmu. Wa talabur rahmah, malaikat meminta rahmat kepada Allah untuk kita sebagai manusia. Qala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa wassalatu minallahi subhanahu sana'uhu ala al-abdi. Yang dimaksud dengan selawat dari Allah yaitu sana'uhu alal abdi. Allah memuji hambanya indal malaikah, di depan malaikat. Getanya gepeik derajat ke malaikat. Hayat ya. Hayat lagi contoh mana? Ngutu getanya anak mit god akai, anak mit god akai. Ha ban. Ruh jame rumah tu. Kun lima getanya. Nganak agam lu yang tuah tat. Gu pamer akhlak baik getanya ba orang lain. Yang kan sabah kemuliaan. Nyo getanya gu angkat derajat tu, gu puja oleh Allah, sanak ekeun, gu sanjung oleh Allah, gu bohyum tu. Le Allah bahkan di ke malaikat-malaikat seolah ekeun le Allah. Oh tu malaikat, tak hamba lu, tak hamba lu. Bet tak ai luar, tak dalam ekeun kan? Ha ban. Tak hamba lu lai masjid Musuh urung pegah. Kau ni luar masjid piramid. Baik nyan kau pegah nyopai lu pegah ya dalam. Musuh menai le. Tak hamba lu kibang god akai. Kan yang hana god akai piramid. Baik tak pegah yang hana god lu tengah lu pegah yang god. Tak. Nya kegata zaman tak pegah tak tanya ke pulung puji manusia.
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Igata jamun malaikat watailung nak cipta manusia kena tatanya maklum ataj'alu fiha. Ya Allah, kepun yang pejiat manusia may yufsidu fiha yang nanti habis mupoh-poh dunia kedroi. Kule malaikat be tak fikir urung semupoh, urung hana semupoh tak kala ni. Nyan yang gepei bak malaikat. Wayas fikut dima, mereka saling menumpahkan darah. Beda yang tumpah darah, yang hana tumpah darah kalian. Jadi kita nyonyo gebanggakan li Allah bak malaikat. Sehingga malaikat yang kau peti ya. kau peti. Maka dalam ayat Al-Quran, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, itu malaikat bukan menggugat Allah, naudzubillah, bukan, tapi ingin tahu cara mendapatkan ilmu, salah satunya dengan metode al-as'alah, tanya jawab. Ditanya oleh malaikat ba Allah, ataj'alu fiha, kan kagak jawab oleh Allah. Jadi jawabannya karena kagak tanya ngejawab, maka cara atau metode untuk mendapatkan informasi salah satunya dengan bertanya. Gupurno bertanya. Itanya ana le bertanya ini. Yang le putrasit mempertanyakan. Banyaklah bertanya, jangan banyak mempertanyakan. Nyokan mempertanyakan do. Kiban hukum menau. Nyan tatanya kiban yang gukun hukum menau. Kiban yo nyan tanya ngubi jawaban. Nyokan mempertanyakan. Siapa yang melakukan maulid itu kan hanya mempertanyakan. Kan datanya nak jawaban, tapi menyata mempertanyakan ana jawaban. Minyo kejauh menyae kejahrat. Nah, jadi jangan banyak mempertanyakan, tapi banyaklah bertanya. Malaikat bertanya kepada Allah. Kupu ya Allah nak pejit manusia, sedangkan dia tak nak pegah meratib karena malaikat kan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqat bisulak. Kamu meratib kepada Allah, kamu tasbih, kamu takdis. Kupu teman pejit manusia takut rik mu popo. Jadinya ke jawab. Hai malaikat, kalian hambalung la masjid, kalian hambalung di ibadah, kalian hambalung pegak kebaikan. Ini namanya yaitu berkaitan dengan selawat Allah ke getanyo hamba. Sanauhu alal abdi, puja hamba ke Allah indal malaikah di ke malaikat. Wa qila as-salatu minallahi ar-rahmah. Juga makna lain yang sering tak disebut selawat Allahnya maksudnya rahmat. Allah gebi rahmatnya kan Allah gem selawat. Maka na hadis Nabi man salla alayya salatan wahida. So yang selawat kelung 3. Maksudnya minimal 3 kan berarti 3 tok. Sallallahu alaihi asyaratan. Allah gemu selawat ke urunyan 10 ge. Itu maknanya adalah sekali kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad, maka Allah memberi rahmat 10 ge. Jadi bak mulut-mulutnya kau urung selawat tu, bak mulut-mulutnya urung selawat tu nyan salla alaikallahu ya adnani dan sebagainya lu detaknya uraian selawat. Man 3 mendandakeun 10 ge rahmat bila Allah. Bak selawatnya. Man padum jium gem selawat nyan bak dikei mulut. Yang kedum nan le rahman Allah, pasai pegah bid'ah. Baik dikei. Karena bahwa yang mau diambil adalah faedah daripada selawat-selawat itu. Wa malaikatuhu. Wa malaikat yang kali sanyo. Wa qila as-salatu minallahi rahmah wa minal malaikati ad-du'a wal istighfaru. Yang kali kita bahas bak penjelasan yang kau lihat kan, innallaha wa malaikatahu kali kita jelaskan. Jadi ka bisa ta pahami bahwa malaikat gemesulawat ke getanyo. Ke nabi juga bak ayat yang kau lihat, yaitu dalam bentuk doa, dalam bentuk istighfar. Dan be le getanyo nyok kan kata tepu. Rupanya menyo getanyo pegat salah
malaikat gelaki ampun ke tanya. Kan menunjukkan putra kenapa gelaki ampun ke doli. Gelaki ampun malaikat. Berat hat payah ke tu. Tapi betapa sayang malaikat sampai malaikat pun mendoakan. Ya Allah ampun ke dia tuahnya. Kadang si hanai saja macam-macam hai Allah kutit. Nah, jadi menunjukkan itu rahmat ya. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur liyunqidhakum minadh dhalalati ilal huda. Di mana kehadiran Nabi Muhammad atas karunia Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu mengeluarkan kita dari awalnya minadh dhulumat menuju kepada ilan nur. Nyo ke ayatnya yang terjemah li urang-urang macam mukadimah tilawat taliung pada nabi yang kaumai tengok dari alam zulumat gelap gulita kepada alam terang benderang. Itu maksudnya Allah merubah keadaan kita dengan dikirim rasul ke. Merubahlah keadaan tanya dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Jahiliyahnya nyan gekun dengan zulumat. Islamiyah gekun dengan an-nur, cahaya. Dan dari ayat inilah hadirnya Nabi Muhammad sama dengan hadir cahaya. Alih dah pegah yang kau ikut. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Engkau hai Muhammad yaitu bagaikan cahaya matahari, bagaikan cahaya bulan, bahkan engkau Muhammad nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Tapi kan atijih lampu untuk ngeng-ngengnya. Misbahus sudur, yaitu cahaya yang masuk ke dalam hati, merubah keadaan jahiliyah alias kloprip kepada Islamiyah, alias dari alam biadab ke alam beradab. Yan minadh dhulumati ilan nur. Kemudian habis betul. Ya. Wa min dhulumatil isyan, juga yang gekun dengan gelap supportnya isyan. Maksiat. Tungah petung watenya kan. Pohrinong masa jahiliyah dan sebagainya. Kelu si no mentang rumpoh pohrinong kan pada hayok teu ka Islamiyah. Tapi mentang tak baca koran seorang suami membakar istri. Mentang na fotokopi jahiliyah berarti. Dan mentang tak dengar seorang istri memotong harta suami. Nah, tak dengar. Berarti berat mentang jahiliyahnya. Dan dia pegah bahawa betapa Nabi sudah membawa Islam. Kenapa masih ada orang yang tidak berada di dalam lingkaran Islam? Isyan ya ila nurit ta'ah wal iman, kepada cahaya taat dan cahaya iman. Maka boleh diberi makna gelap maksudnya isyan, maksiat, terang atau cahaya maksudnya taat dan iman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang mukmin maha menyayangi. Nah, pernah begah yang kau lihat hana ayat Quran hana wa kana bil kafirina rahima hana, menunjukkan putra untuk orang-orang kafir memang tidak ada sayang Allah. Hana sayang. Yang na adalah kasih Allah. Ar-Rahman, kasih Allah kepada hambanya di dunia, mukmin atau kafir. Yang pengasih Allah. Tapi menyentuh urau akhirat, wa kana bil mu'minina rahimah. Hana wa kana bil kafirina rahimah. Hana. Dan Allah hana disebut wa kana bil mu'minina rahman. Hana dik rahimah dalam bentuk mubalaghah. Ini menunjukkan bahwa orang Islam
Walau kasihan mufeh mukreh yang lang sayang Allah. Urang kafir walau dalam kehebatannya bukan dalam sayang Allah. Dalam kasih Allah ya. Ijib yu ilaud at Allah. Wujuk yu hana ya tham-tham. Igutro ya juga dia nya kekasih Allah. Tapi sayang Allah hana. Itu orang mukmin nah sayang Allah. Yang tahu sayang Allah, yang taat walau gaknya kreh-kreh mentilap situ meja krong kam lipat per tetaplah sayang Allah selama dia mau melihara iman dan akhlak. Baik. Jadi untuk rasa noile ayatnya mudah-mudahan manfaat faedah kita bersama manteng berkaitan dengan yang kita bahas yang malam Kamis yang lalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.